Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya mohon maaf karena terganggu suara. Mudah-mudahan para jamaah bisa bersabar dalam mendengarkan kajian ilmiah yang akan disampaikan ini. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, telah kita jelaskan hal-hal yang terkait dengan al-yaumul akhir, muqaddimah tentang al-yaumul akhir atau al-imanu bil yaumil akhir, beriman kepada hari akhirat. Dan tentunya materi ini sangat penting kita jelaskan di zaman kita sekarang ini, dikarenakan zaman kita sekarang ini banyak di antara kaum muslimin yang tertipu. Banyak di antara kaum muslimin yang tertipu dengan kehidupan dunia. Mereka lalai dari kehidupan akhirat. Mereka lalai dari kehidupan yang sebenarnya, kehidupan di negeri akhirat. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai sebagian kaum muslimin yang telah tergoda dengan kehidupan dunianya. Allah berfirman, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, yang artinya bermegah-megah dengan kehidupan dunia telah melalaikan kalian dari akhirat, kata Allah. Bermegah-megah dengan kehidupan dunia telah melalaikan kalian dari kehidupan akhirat, sampai kalian masuk ke liang kubur. Ini sampai mulut manusia itu dipenuhi dengan tanah kuburan. Nah, inilah berakhir sudah, ya, berakhir sudah kelalaian mereka, berakhir sudah sikap bermegah-megah dengan kehidupan dunia jika manusia sudah wafat. Ya, jika manusia sudah wafat. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masuki pembahasan yang pertama dari al-imanu bil yaumil akhir, keimanan terhadap hari akhirat, yaitu mengenai al-maut. Mengenai al-maut, tentang kematian. Banyak sekali dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Quran Al-Karim yang menjelaskan tentang al-maut, mengenai kematian. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran. Dalam surat Ali Imran ayat 185, Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, kata Allah. Ya, artinya setiap makhluk yang bernyawa pasti akan merasakan kematiannya, dan sungguhnya kalian akan dibalas amal-amal kalian pada hari kiamat kelak. Maka barang siapa, kata Allah, diselamatkan dari siksa api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia telah sukses. Jadi Allah katakan, barang siapa diselamatkan oleh Allah dari siksa api neraka dan dimasukkan ke dalam surga,
maka sungguh dia telah sukses, kata Allah. Dan tidaklah kehidupan dunia melainkan kehidupan yang menipu, kehidupan yang menipu, kata Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang mulia ini Allah tegaskan bahwa makhluk yang bernyawa, siapapun dia, apakah jin, apakah manusia, maka semuanya akan merasakan kematiannya, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan semua amal-amal akan dibalas, akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala di negeri akhirat. Allah juga berfirman dalam ayat yang lain mengenai hal ini, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Ya, artinya barang siapa melakukan kebaikan walaupun seberat atau sebesar biji zarrah, pasti akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang melakukan keburukan walaupun seberat atau sebesar biji zarrah, pasti juga akan melihat balasannya, kata Allah Subhanahu wa taala. Inilah kehidupan dunia ini sebagai ladang akhirat. Maka kesempatan bagi kita selama kita hidup di dunia, mulai detik ini hendaknya kita memperbanyak amal-amal saleh, memperbanyak kebaikan-kebaikan, yang semua amal-amal saleh akan kita bawa nanti ke dalam kubur kita sampai kepada negeri akhirat. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam ayat yang mulia tadi, barang siapa di antara hamba yang selamat dari kehidupan, selamat dari siksa api neraka, kemudian dimasukkan ke dalam surga, maka kehidupannya adalah kehidupan yang sukses, kehidupan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang kita harapkan. Inilah yang kita harapkan semuanya, yakni sukses dalam kehidupan dunia, sukses dalam kehidupan akhirat. Di negeri akhirat diselamatkan dari siksa api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Dan ini pula doa yang sering dipanjatkan oleh para jamaah. Setiap hari kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah ayat yang mengingatkan kepada kita tentang kematian, tentang al-maut yang pasti akan tiba, pasti akan datang kepada kita semua. Kemudian dalil yang berikutnya bisa kita lihat dalam surat Ar-Rahman. Dalam surat Ar-Rahman ayat 26, Allah berfirman, "Kullu man 'alaiha fan," kata Allah, segala sesuatu yang ada di muka bumi ini bersifat fana, bahkan yang ada di alam semesta, kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka semua akan mengalami kebinasaan, semua akan berakhir, semua akan binasa. Allah Subhanahu wa taala yang maha hidup, yang tidak akan binasa. Maka inilah ayat yang menjelaskan bahwa segala sesuatu akan berakhir kehidupannya, di antaranya kita sebagai makhluk yang bernyawa. Kemudian kita lihat lagi ayat yang berikutnya dalam surat Az-Zumar ayat 30, di mana Allah berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman, "Innaka mayyitun wa innahum mayyitun." Wahai Muhammad, sungguhnya engkau akan mati sebagaimana para nabi dahulu, sebagaimana para rasul dahulu, mereka juga mengalami kematiannya. Lihatlah pada ayat yang mulia ini, di mana Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada manusia pilihan sebaik-baik para nabi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Muhammad sudah mendahului kita, dan juga para sahabatnya, mereka sudah mendahului kita, maka kita pasti akan mendapatkan kematian sebagaimana orang-orang terdahulu, sebagaimana para nabi terdahulu. Orang-orang pilihan semuanya telah mengalami kematiannya, kecuali Nabi yang mulia Nabi Isa alaihissalam,
yang nanti di akhir zaman akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia ini, ke muka bumi ini, dan memimpin kaum muslimin bersama Imam Mahdi. Para jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat dalil yang berikutnya lagi dalam surat Al-Anbiya. Dalam surat Al-Anbiya 34, Allah berfirman, "Wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khuld, afa in mitta fahumul khalidun." Dan tidak ada kami berikan kekekalan, tidak ada di antara manusia sebelum engkau wahai Muhammad yang kami kekalkan atau yang kami berikan kekekalan. Apakah jika engkau mati, jika engkau meninggal, apakah mereka itu akan kekal? Nah, inilah keterangan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat yang mulia ini juga sebenarnya membantah keyakinan sebagian orang yang masih meyakini bahwa Nabi Khidir masih hidup. Ayat yang mulia ini sekali lagi membantah keyakinan sebagian orang, keyakinan sebagian umat Islam yang masih meyakini sampai detik ini bahwa Nabi Khidir masih hidup. Tidak ada nabi yang hidup, tidak ada rasul yang hidup kecuali Nabi Isa alaihissalam yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit dan kelak akan diturunkan ke dunia ini. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan bacakan beberapa syair-syair yang mengingatkan kita tentang kematian. Atau sebelumnya Nabi SAW bersabda, sebelum syair-syair yang kita bacakan ini, Nabi SAW bersabda tentang al-maut. Kata Nabi SAW, ketika ada salah seorang sahabat bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ayyul mu'minina aqyas?" Wahai Rasul, siapakah di antara orang beriman itu yang paling cerdas, yang paling berakal? Nah, kita meyakini bahwa semua orang beriman itu cerdas pada dasarnya. Sekali lagi, kita meyakini semua orang beriman itu cerdas, semua orang beriman itu berakal. Namun pertanyaan dari sahabat ini adalah, wahai Rasul, siapa di antara orang beriman itu yang paling cerdas, paling berakal? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni aktsaruhum lil mauti dzikra. Orang beriman yang paling cerdas, orang beriman yang paling berakal itu adalah yang paling banyak ingat dengan kematiannya. Wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dada. Dan yang paling baik di antara orang beriman itu adalah yang mempersiapkan diri untuk kematiannya, mempersiapkan diri untuk kematiannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita dengarkan bait-bait syair yang menjelaskan tentang kematian. Bait tersebut berbunyi, nasiru ilal ajali fi kulli lahzatin wa ayyamuna tutwam wa hunna marahilu. Kita berjalan menuju ajal, kita berjalan menuju kematian dalam setiap detiknya, dalam setiap detiknya. Dan hari-hari yang telah kita lewatkan adalah hari-hari yang telah dilipat, dan semua itu adalah tahapan-tahapan kehidupan. Yakni kita hidup di dunia ini sementara pada dasarnya, sebentar. Misal, kalau ada di antara jamaah yang sekarang umurnya sampai 40 tahun, mencapai 40 tahun, mencapai umur 50 tahun, pada dasarnya lebih dekat kepada kematiannya, pada dasarnya lebih dekat kepada liang kuburnya, dan lebih jauh dari kehidupan dunia, lebih jauh dari kehidupan dunia. Dan umur-umur atau waktu yang telah kita lewatkan itu semuanya adalah tahapan-tahapan kehidupan. Kita telah melalui tahapan bayi atau kanak-kanak, tahapan balita, tahapan remaja,
tahapan terus demi tahapan telah kita lewatkan. Nah, inilah kita yang ada sekarang. Maka pada dasarnya kita lebih dekat kepada alam kubur kita, dan kita lebih jauh kepada dunia kita, lebih jauh kepada dunia kita. Inilah maksud dari bait yang pertama. Kemudian dikatakan pada bait yang kedua, walam ara mithlal mauti haqqan ka'annahu innama idza ma takhtatuhu al-amani yubatilu. Saya tidak pernah melihat ada sesuatu yang paling pasti dalam kehidupan ini kecuali kematian. Ya. Penyair ini mengatakan, saya tidak pernah melihat ada sesuatu yang sangat pasti dalam kehidupan ini melainkan kematian. Maka barang siapa yang kehidupannya di dunia ini dipenuhi dengan angan-angan belaka, maka ini adalah kesalahan dalam hidupnya. Kesalahan dalam hidupnya dipenuhi dengan angan-angan kosong, angan-angan atau hayalan-hayalan yang tentunya tidak akan terwujud. Maka ini adalah yakni kehidupan yang sia-sia, kehidupan yang tidak bermanfaat. Apabila seorang hamba benaknya ini, pikirannya ini, kepalanya dipenuhi dengan angan-angan kosong. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat bait yang ketiga. Wa ma akbah tafrid fi zamani saba. Alangkah buruknya zaman kita dahulu, ya. Alangkah buruknya zaman kita dahulu. Artinya apa? Mungkin dahulu kita banyak menyia-nyiakan waktu, kita banyak menyia-nyiakan kesempatan hidup di dunia ini, kita banyak lengah dan lalai dalam kehidupan dunia. Fa kaifa bihi wasyaibu lirra'si sya'ilu. Namun bagaimana seandainya jika rambut kepala ini sudah beruban? Artinya ini merupakan fenomena, ini merupakan tanda bagi kehidupan manusia yang Allah berikan dalam kehidupan dunianya. Yaitu apa tandanya? Tandanya dengan uban yang semakin banyak, uban yang semakin banyak tumbuh, apakah di kepala, jenggot dan lain sebagainya. Ini tanda dari Rabbul Alamin, dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita hendaknya semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang dalam masalah ini bukan kita katakan kematian, al-maut tidak diarahkan kepada kelompok umur tertentu. Ya, yang namanya al-maut bukanlah tertuju kepada kelompok umur tertentu. Misal kalau seorang sudah tua berarti sudah mendekat kepada kematiannya. Iya, belum tentu. Yang namanya kematian itu tidak mengenal umur. Yang namanya kematian tidak mengenal umur. Mau muda, mau tua, mau kecil, mau besar, jika sudah tiba waktunya meninggal, pasti mati. Bayi, sekalipun bayi yang baru keluar, bayi yang baru beberapa hari itu misalnya, jika Allah menentukan dia wafat, dia akan wafat. Nah, inilah yang namanya ajal. Allah berfirman mengenai hal ini, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila datang kepada mereka ajal mereka, maka tidak dimajukan, tidak dimundurkan, kata Allah. Siapa saja akan menjumpai ajalnya, siapa saja akan menjumpai kematiannya. Bait yang keempat dikatakan di sini, tarhal minad dunya bizadin minat tuqa. Tarhal minad dunya bizadin minat tuqa, fa umruka ayyamun wa hunna qalailu. Engkau akan meninggalkan dunia untuk selama-lamanya, maka berbekalah dengan bekal takwa. Berbekalah dengan bekal takwa, maka umurmu hanyalah hari-hari yang sebentar, hari-hari yang tidak lama. Umurmu adalah hari-hari yang tidak lama, hari-hari yang tidak lama. Inilah yang kita lihat, bahwa umur akhir zaman, umur dari umat akhir zaman, Nabi katakan
antara 60 sampai 70. Rata-rata umur 60 sampai 70 kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan umur yang sebentar pada dasarnya. Itulah hari-hari yang kita lewatkan, dan hari-hari yang telah berlalu tentu kita merasa kok luar biasa, yakni cepatnya luar biasa ini. Hari-hari yang telah berlalu cepat sekali berlalu dari diri kita. Maka hendaknya kita sekali lagi memaksimalkan waktu yang Allah berikan kepada kita untuk banyak beramal saleh, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semua amal saleh itu akan menemani kita baik di alam kubur sampai di negeri akhirat. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya kira inilah penjelasan singkat di siang hari ini berkenaan dengan al-maut, dan kita akan lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Silakan jika ada pertanyaan dari para jamaah, ya, pertanyaan terkait dengan materi lebih utama, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Mari kita mengenai bagaimana kita menyikapi dengan angan-angan terhadap keduniaan. Kita juga harus punya angan-angan. Hidup ini untuk apa? Harus punya target. Jadi mungkin bukan sekedar angan-angan tidak bisa dicapai dan bisa tidak sebenarnya. Mohon dijelasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentu yang tercela tadi yang dimaksud adalah angan-angan kosong yang tidak mungkin dicapai oleh seorang hamba. Angan-angan kosong, ya, angan-angan yang mustahil baginya. Maka seorang hamba betul, yakni dikatakan haruslah memiliki, ya, pencapaian-pencapaian yang baik dalam hidupnya, pencapaian-pencapaian yang maksimal dalam hidupnya dari kebaikan-kebaikan. Ya, tentunya tujuan secara umum adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pencapaian-pencapaian tersebut harus sesuai dengan tujuan, ya, tujuan dari terciptanya manusia. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku cipta jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau dari sekarang ini misalnya kita memiliki tujuan, pencapaian-pencapaian yang baik, pencapaian-pencapaian yang baik, cita-cita yang baik, maka mudah-mudahan semuanya itu adalah, ya, yakni akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Misal dalam kehidupan dunia ini, ya, di antara pencapaian yang akan kita capai adalah misalnya saya nanti umur sekian, dari sisi Al-Quran saya sudah hafal sekian juz. Itu bagus, pencapaian yang luar biasa, ya, target yang luar biasa, ya. Atau dari sisi keduniaan boleh juga seperti itu, ada tujuan dan pencapaiannya. Namun semuanya itu tentu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Misal Allah Subhanahu wa taala memberikan harta kekayaan kepada kita adalah untuk beribadah kepadanya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka lihat contohnya para sahabat Nabi, di mana mereka, yakni banyak yang sukses dalam kehidupan dunia, namun mereka maksimal dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rijalun la tulhihim tijarah, yakni orang-orang, kata Allah, yang tidak terlalaikan dengan bisnis mereka, ya, orang-orang yang tidak terlalaikan dengan urusan dunia mereka, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini lihatlah para sahabat yang telah mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka sukses di dunia, sukses pula di akhirat. Mereka sukses di dunia, sukses pula di akhirat. Itulah yang baik. Makanya Allah katakan apa dalam ayat yang mulia, wabtaghi fima ataakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Bersungguh-sungguhlah untuk kehidupan akhiratmu, namun jangan lupa untuk kehidupan duniamu, kata Allah.
Subhanahu wa taala. Yani bersungguh-sungguh dalam kehidupan akhirat, itulah yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk kehidupan dunia jangan dilupakan, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat di antara sahabat luar biasa ya, dalam kehidupan dunia mereka sukses, artinya sukses dalam kehidupan dunia yakni ibadah mereka maksimal dan dunia mereka tidak ketinggalan. Dunia mereka tidak ketinggalan. Ya, baik sahabat-sahabat yang kaya raya maupun sahabat-sahabat Nabi yang miskin, maupun sahabat-sahabat Nabi yang miskin, mereka sukses di dunia dengan pengertian bahwa untuk urusan akhirat mereka maksimal, dan untuk dunia mereka ikut, ya, dunia mereka itu ikut. Jadi dalam hal ini para sahabat adalah orang-orang yang sebenarnya dikatakan orang-orang yang tidak takut miskin, tidak takut miskin walaupun mereka kaya raya. Ya, mereka yakni memberikan kontribusi yang sangat besar bagi Islam dan kaum muslimin. Infak mereka luar biasa. Kalau mereka berinfak, ini kalau para sahabat berinfak, itu kita melihat kok sepertinya orang yang nggak takut miskin, nggak hitung-hitungan itu, nggak hitung-hitungan, bukan seperti kita. Kita ini mungkin agak hitung-hitungan, agak hitung-hitungan, ya. Mungkin seperti itu kalau kita. Tapi kalau para sahabat tidak seperti itu. Para sahabat luar biasa. Bahkan yang kita lihat dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala, beliau pernah berinfak 100% dari seluruh kekayaannya, menginfakkan seluruh kekayaannya. Itu yang dilakukan oleh sahabat Nabi yang mulia Siddiqul Akbar, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala an. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hidup ini haruslah seimbang. Haruslah seimbang. Ya, kalau kita yakni selalu ingat dengan dunia dan dunia, maka ini tidak akan seimbang hidup kita, akan kacau hidup kita. Namun hidup yang benar tadi adalah yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa la tansa nasibaka minad dunya, kata Allah. Bersungguh-sungguhlah dalam kehidupan akhiratmu dan jangan lupa untuk kehidupan duniamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang kita bisa kita berikan jawaban atas pertanyaan tadi. Wallahu taala alam. Nah, silakan Pak yang lain, Pak. Silakan yang lain. Ada lagi? Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada dalam Al-Quran itu disebutkan bahwa kalau kita beramal soleh itu pahalanya berlipat-lipat. Kalau kita melakukan suatu hal yang jelek sesuai dengan kejelekannya itu. Betul. Kemudian ada hadis yang menyebutkan ada amalan yang orang itu hampir masuk surga, tapi terakhir akhirnya dia itu masuk neraka kalau amalannya amalan jahat dan sebaliknya. Betul. Itu sebenarnya kalau kita menghitung secara matematika gitu, kan amalan-amalan itu kalau misalnya kita melakukan hal-hal yang mubah aja, itu kalau kita niatkan karena Allah dapat pahala juga. Tapi begitu kita beramal terus akhirnya itu berbuat yang jahat, gitu, nanti akhirnya masuk neraka, itu apakah amal-amal yang itu hitungannya itu kira-kira gimana Pak Ustaz? Apakah itu yang tidak menakutkan sekali atau sebenarnya gimana itu terjemahannya? Iya. Penafsiran dari hadis Nabi yang mulia bahwa kata Nabi, ya, akan ada hamba yang ya banyak beramal salih, beramal baik, kemudian akhir kehidupannya dia beramal buruk, kemudian dimasukkan ke dalam neraka, kata Nabi. Atau kebalikannya. Penafsiran yang pertama, bahwa orang ini sebenarnya beramal tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga seluruh amal-amal kebaikannya kalau kita lihat adalah amal-amal baik, namun di sisi Allah tidak bernilai, nol, karena tidak ikhlas. Tidak ada keikhlasan dalam amal-amal yang dikerjakan, dari amal-amal yang dikerjakan. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, wallahu taala alam, yakni terkait dengan al-a'malu bil khawatim. Amal-amal itu tergantung dengan akhirannya. Yakni kalau kita lihat ada orang ketika mengakhiri kehidupannya
dia diberi oleh Allah husnul khatimah, akhir kehidupan yang baik, atau kebalikannya su'ul khatimah, na'udzubillah. Nah, dari sekarang kita minta, dari sekarang terus kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar akhir kehidupan kita adalah husnul khatimah. Jangan husnul khatimah, jangan su'ul khatimah. Itu yang kita minta kepada Allah. Ya, agar akhir kehidupan kita adalah baik dan bukan bukan buruk. Ya, bukan buruk. Maka hendaknya dari sekarang kita berusaha, berupaya untuk istiqamah dalam kebaikan-kebaikan, istiqamah dalam tauhid, istiqamah dalam sunnah Nabi, dalam semua ajaran-ajaran agama sesuai dengan contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan semoga sikap istiqamah kita ini berkelanjut sampai wafat, sampai ajal tiba. Allah berfirman dalam surat Al-Hijr ayat yang terakhir, ayat 99, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, sembahlah olehmu Tuhanmu sampai datang kepadamu al-yakin, al-maut, kematian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang perlu kita fahami di sini. Jadi kita memohon kepada Allah agar hati kita ini tidak dibalik, hati kita ini tidak dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita selalu berdoa, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabit qalbi ala dinik. Ya Allah, zat yang dapat membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Nah, ini selalu kita baca doa seperti ini agar Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita, memberikan petunjuk kepada kita, istiqomah kita dalam kebaikan ini sampai ajal tiba. Ya, jadi tidak mendapatkan ya kebalikan dari apa yang kita lihat sekarang ini, mendapatkan su'ul khatimah, na'udzubillah. Tetapi kita berharap kita sampai wafat kita, ya, di akhir kehidupan kita mendapatkan husnul khatimah. Ya, jadi inilah yang kita harapkan ya dalam kehidupan ini, kehidupan yang baik sampai kita wafat, diberikan kebaikan-kebaikan dan kebaikan-kebaikan tersebut sampai di negeri akhirat. Seperti tadi doa yang sering dibaca oleh para jamaah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahu taala alam. Nah, silakan, ada lagi? Silakan, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah umur seseorang itu bisa panjang dari umur yang sudah ditentukan pada saat yang dilahirkan? Iya, dalam hal ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan di antara faktor yang membuat umur panjang, kata Nabi, man ahabba ayyubsatalahu fi rizqi wa ayyun sa'alahu fi athari falyasil rahimah. Barang siapa berkeinginan hartanya ditambah oleh Allah dan umurnya dipanjangkan oleh Allah, hendaknya dia bersilaturahim. Penjelasan ya sebagian para ahli ilmu, di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau jelaskan betul bahwa umur manusia dapat diperpanjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Umur manusia dapat ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentunya jika Allah berkehendak, jika Allah Subhanahu wa taala ya yakni berkehendak dalam masalah ini, tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil. Sekalipun orang-orang kafirin, sekalipun orang-orang non-muslim, jika mereka misalnya melakukan hal-hal yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah dapat memberikan umur panjang bagi mereka. Allah bisa memperpanjang umur bagi mereka. Contoh,
Kalau di antara manusia, misalnya, ini juga faktor juga memperpanjang umur, di antara tadi silaturahim, berdoa, kemudian yang ketiga menjaga kualitas hidup, menjaga kesehatan. Nah, ini juga bisa. Ya, ini juga bisa. Kenapa? Karena Allah berfirman dalam ayat yang mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang mulia, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai mereka sendiri yang merubahnya. Sampai mereka sendiri yang merubahnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila ada di antara manusia memperhatikan fisiknya, memperhatikan kesehatannya, maka bisa ditambahkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bukan hal yang mustahil. Bukan hal yang mustahil, ya. Kita lihat misalnya di negara-negara seperti Jepang misalnya, itu umur rata-rata mereka adalah 80 tahun. Umur rata-rata mereka adalah 80 tahun. Jadi kalau baru umur 60 itu masih muda, kata mereka. Masih dianggap muda. Umur 60 tahun masih muda, kata mereka. Masih muda, kata mereka itu. Ya, umur 80, 100, itu umur 100 tahun saja banyak sekali. Yang masih hidup di sana itu banyak sekali. Di Jepang itu banyak sekali. Nah, itu karena apa? Karena mereka memperhatikan kualitas hidupnya, kesehatannya. Maka pantas jika Allah yakni mengganjar mereka di dunia, mengganjar usaha mereka di dunia, itu di dunia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, itu juga demikian pula bagi kaum muslimin yang menjaga kehidupannya, maka diberikan ya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Ya, wallahu taala alam. Jadi banyak faktor yang membuat Allah itu dapat memperpanjang umur si hamba. Di antaranya tadi saya katakan silaturahim, berdoa, kemudian memperhatikan kehidupan ini, memperhatikan kehidupannya di dunia ini. Maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala, jika Allah berkenan dengan doa kita dan usaha-usaha kita, maka Allah akan panjangkan umur kita dengan izinnya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya kira sampai di sini pembahasan kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurang saya mohon maaf. Wallahu taala alam. Sanabina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.